satu cara penambangan batu bara, biasanya digunakan dengan metode pengambilan lapisan puncak gunung, agar lapisan batu bara dapat diambil, lalu lapisan tersebut dibuang ke area di sekitarnya. Selain dipakai pada pertambangan, ternyata metode ini juga dipakai untuk memperluas lahan, sehingga dapat dibangun sebuah kota baru dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Nah, kali ini aku akan ngebahas mega proyek paling ambisius yang dibangun oleh Cina. Urbanisasi dan industrialisasi mempunyai hubungan yang erat dengan Cina. Urbanisasi besar-besaran yang pertama kali dilakukan Cina dimulai pada pertengahan 1950-an. Kala itu, pemerintah Cina berupaya untuk mengubah Cina dengan industri. Akibatnya perkembangan industri tersebut menghasilkan perubahan dramatis pada landscape perkotaan. Terdapat banyak kota-kota baru yang dibangun sekitar pusat manufaktur dan area pertambangan. Kawasan pertumbuhan di kota Cina mengalami peningkatan mulai pertengahan tahun 1980-an. Dengan masuknya Cina ke dalam panggung ekonomi global pada tahun 1980-an, 80% masyarakat Cina tinggal di pedesaan, sedangkan pada tahun 2018 lebih dari setengah penduduk Cina mulai tinggal di perkotaan. Motivasi ekonomi merupakan salah satu faktor di balik urbanisasi di Cina. Salah satu alasan penduduk Cina memilih pindah karena kesempatan kerja yang lebih baik di kota. Tujuan utama dengan adanya urbanisasi tersebut dapat mengubah struktur ekonomi Cina. Dengan adanya pendatang baru, berarti ada pula peluang baru bagi perusahaan konstruksi transportasi umum dan sebagainya. Pembangunan sarana transportasi, seperti jalan raya dan rel kereta api, juga berkontribusi cukup besar terhadap pesatnya pertumbuhan kota yang baru dibangun oleh Cina. Namun, distribusi kota-kota besar di Cina mulai dari pesisir timur, kemudian ke tengah, sedangkan di wilayah barat lebih sedikit. Pemerintah Tiongkok berupaya untuk memprioritaskan daerah timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan berbagai keistimewaan. Hasilnya, daerah timur tumbuh lebih pesat, sedangkan pembangunan daerah di tengah dan barat relatif terabaikan. Pada tahun 2000-an, Cina meluncurkan Western Development Strategy untuk mendorong pembangunan ekonomi di 12 wilayah tingkat provinsi di daerah barat. Dari tahun 2000 hingga tahun 2016, di bawah strategi tersebut, wilayah barat pun akhirnya menikmati dukungan dalam pembangunan infrastruktur investasi asing dan lain-lain. Gak main-main, pemerintah Cina menginvestasikan sebesar 914 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 14.000 triliun rupiah, untuk 300 proyek besar di wilayah barat. Provinsi Gansu merupakan daerah yang berdampak atas proyek pengembangan yang dilakukan pemerintah Cina. Kota Lanzhou merupakan ibu kota dari Gansu, yang merupakan pusat kawasan industri. Kota ini menjadi pusat industri, petrokimia, manufaktur, peralatan tambang, produksi lokomotif, kereta api dan masih banyak lagi. Kota ini dulunya merupakan penghubung utama di jalur sutra kuno, yang mana telah memainkan peranan penting dalam pertukaran budaya dan ekonomi antara Cina ke negara-negara di seluruh Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Meski kota ini termasuk dalam kebijakan strategi pengembangan kawasan, namun kota ini gagal untuk mencapai ekonomi, tidak seperti daerah lain yang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat akibat kebijakan strategi. Salah satu alasan pengembangan kawasan tersebut adalah, kota Lanzhou kekurangan lahan karena padatnya lembah curam yang terletak di sekitar Sungai Kuning. Hal inilah yang menghambat pembangunan kawasan secara keseluruhan. Akhirnya pada tahun 2012, pemerintah Cina menyetujui pembentukan zona baru yang bernama Lanzhou New Area, yang mencakup area seluas 806 km persegi. Lanzhou New Area merupakan cekungan dataran tinggi terbesar, yang letaknya sekitar 40 km dari kota Lanzhou.
Agar dapat dijadikan area baru, pemerintah Cina mengerahkan sekitar 6.000 pekerja, dan lebih dari 3.000 alat berat untuk meratakan 700 bukit dan gunung yang ada di area tersebut. Mega proyek meratakan pegunungan ini idenya sangat sederhana, yaitu memangkas puncak gunung dan menggunakan hasil pangkasan gunung itu untuk mengisi lembah di bawahnya, sehingga menciptakan permukaan yang rata, dan kemudian dibangun berbagai fasilitas. Proyek meratakan gunung tersebut merupakan salah satu proyek terbesar dalam sejarah Cina. Untuk meratakan 700 gunung, diperkirakan Cina menghabiskan biaya sebesar 3,5 miliar US dollar, atau setara dengan 50,7 triliun rupiah. Proyek meratakan gunung sebenarnya tidak hanya berada di kawasan Lanzhou, namun beberapa kawasan lain juga ada gunung yang diratakan. Yan'an, di Provinsi Shanxi juga memiliki proyek serupa, dengan meratakan gunung seluas 78,5 km persegi, bertujuan untuk memperbesar kawasan ini mencapai 2 kali lipatnya. Sebelumnya, tahun 2007, Cina juga memiliki proyek meratakan gunung di Xi'an. Dikabarkan sebanyak 100 gunung pun diratakan pada kawasan ini. Mega proyek meratakan gunung di Cina juga disebut dengan mountain top remover. Metode ini biasanya digunakan untuk pertambangan, seperti pertambangan batu bara di kawasan Apple yang berada di Amerika Serikat. Di kawasan ini mereka meratakan sebanyak 500 gunung, yang pengerjaannya dimulai pada tahun 1970-an silam. Namun di sekitar tempat tambang yang gunungnya diratakan tersebut, terdapat banyak sekali masalah, seperti masalah kesehatan serta masalah pencemaran air minum. Pada waktu itu, perataan 500 gunung di Amerika menjadi salah satu tragedi besar. Bahkan sampai saat ini, untuk mengembalikan kawasan yang sudah diratakan itu masih terus dilakukan. Pemerintah dan aktivis setempat berupaya mengembalikan ke habitat aslinya, sedangkan pada Lanzhou New Area, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, Cina menambah luas ruang hijau sebesar 113.000 meter persegi. Selain itu, mereka juga telah menciptakan 2 buah danau, sebuah taman, lahan basah, dan pemandangan alam lainnya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Lanzhou New Area memiliki zona yang berbeda-beda, seperti zona industri, zona perumahan, zona manufaktur, bisnis, serta zona pertanian modern. Dengan luas 220 km persegi, Lanzhou New Area akan terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalur sutra modern. Pada tahun 2017, kota ini didesain sebagai Smart City, yang teknologinya disuplai oleh Huawei. Karena merupakan area baru, pembangunannya pun masih belum sepenuhnya selesai. Namun kota yang baru dibangun ini sudah berhasil menarik banyak investor. Ditargetkan kota ini infrastrukturnya akan rampung pada tahun 2030. Nah, demikian pembahasan hari ini. Like dan share video ini jika bermanfaat.